Ya, kita tiba di segmen terakhir atau segmen kelima atau segmen penghujung pemirsa dalam program Tapari Tausiah pagi hari. Masih bersama saya Rediasti Sahril dan tentunya Ustadz Dandi, Ustadz Mas Arfiansyah. Bagaimana nih Ustadz? Pertanyaan tadi ini masih bisa dilanjutkan jawabannya tadi nggak sih? Supaya teman-teman pemirsa yang ada di rumah ini yang Gen Z ya ini bisa lebih paham terhadap fenomena seperti ini. Ya, saya ulangi mungkin jawabannya. Jadi apa tadi saya sampaikan berkaitan dosa yang disengaja. Itu tadi saya bilang tidak ada toleransi tentang dosa. Kalau dosa ya tetap dosa karena tidak boleh kita juga mengubah hak menjadi batil, kemudian batil menjadi hak. Nah, gitu tidak boleh. Kalau dalam agama Islam hak ya hak, batil ya batil. Kalau kita harus menyampaikan yang hak, sampaikan yang hak. Kalau sampaikan itu batil, itu batil. Tidak ada toleransi. Dan itu juga sangat disayangkan. Kenapa? Karena sebagai public figure seharusnya bisa memberi contoh yang baik karena itu akan dilihat sama sampai semua dimention orang. Pemirsa public figure ya ampun. Oke, baik. Harus memberikan contoh yang baik karena dilihat sama semua orang. Justru yang dikhawatirkan itu kalau dilihat sama generasi-generasi kita yang yang akan melanjutkan kepemimpinan kita di masa yang akan datang. Betul. Gitu. Jadi pemuda hari ini adalah pemuda di masa yang akan datang. Kalau pemuda hari ini rusak, maka rusak juga bangsa kita di masa yang akan datang. Jadi yang bisa di-underline di sini Ustadz adalah bahwa apapun yang nampak ya itulah yang terlihat. Dan apapun yang sebenarnya berangkat dari hati itulah yang dicatat. Seperti itu ya Ustadz ya. Apakah sesuai dengan yang nampak itu atau misalnya tidak sesuai, Allah yang Maha tahu ya dan malaikat yang catat itu Ustadz ya. Masya Allah. Baik. Kalau berkaitan dengan dosa-dosanya ya kembali kepada Allah. Tapi itu kita harus sebagai tadi saya bilang sebagai public figure dan sebagainya harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Dan apapun yang terjadi di luar sana kita wajib tetap berbaik sangka Ustaz ya. Seperti itu ya. Baik, harus sangka baik. Positive thinking ya, istilahnya. Ya baik, boleh dimanfaatkan waktunya Ustaz. Silakan untuk dilanjutkan lagi terus ya. Gak apa-apa juga saya bahas kembali itu sambil ini kan. Jadi berkaitan dengan itu tadi sebagai seorang public figure tadi itu ya sebaiknya juga memang kita harus menunjukkan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat karena mau tidak mau itu juga akan menjadi teladan kepada masyarakat. Apalagi generasi muda dan sebagainya itu butuh tontonan-tontonan yang baik gitu karena juga masalahnya kita hari ini adalah istilahnya musuh-musuh agama itu tidak perlu menyatakan perang senjata. Iya, betul. Untuk hancurkan kita. Betul. Cukup dia masukkan budaya-budaya, tontonan-tontonan yang seolah-olah sesuai dengan budaya kita padahal tidak ada sama sekali dan itu sangat merusak dan sebagainya. Coba kita bayangkan betapa ininya masyarakat kita ketika melihat fenomena-fenomena kemaksiatan dan sebagainya. Sepertinya rasa-rasanya tidak ada lagi rasa malu untuk diperlihatkan di publik dan sebagainya. Dan sebagainya. Tidak lagi memikirkan aib saudara-saudaranya. Asal dapat berita yang menurutnya bisa asal viral, dapat cuan ya dapat itu diviralkan gitu. Padahal itu adalah aib-aib saudara kita yang mungkin harus kita jaga gitu. Intinya adalah bagaimana kita bisa mencegah kemungkaran dengan sebaik-baiknya dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi kalau kita lihat kemungkaran maka cegah dengan tangan. Tangan yang dimaksud adalah kekuasaan. Kalau kita punya kepemimpinan, kita sebagai pejabat publik, gunakan tanda tangan itu untuk menolong agama Allah. Kalau tidak bisa dengan tangan, maka dengan pemikiran, lisan, dengan lisan dan sebagainya. Dan kalau kita tidak bisa itu, maka yang paling rendah adalah dengan hati. Setidaknya kita menolak bahwa setidaknya kita dalam hati kita itu menolak bahwa itu adalah perbuatan yang batil, tidak boleh. Menolak kebatilannya, bukan menolak kebenaran. Jangan. Kalau menolak kebenaran ini jatuhnya sombong ya Ustaz ya, gitu. Angku ya seperti itu. Takabur kalau dalam agama Islam. Gitu. Jadi intinya itu kita kembali ke materi kita, cinta Allah kepada seorang pendosa, bahwa sebenarnya kembali kami ulangi manfaatkan sisa kehidupan kita untuk bisa lebih baik lagi, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya kita hanya butuh satu langkah saja
untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan setelah itu ya kita terus belajar untuk bagaimana mengistiqomahkan diri, memantaskan diri di hadapan Allah sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, itu Baik, yang harus ada kita kesimpulan manfaatkan. yang bisa disampaikan Ustadz sebelum kita mengakhiri acara kita pada pagi hari ini? Silakan. Ya. Jadi kembali saya simpulkan, saya ingatkan kembali bahwa Allah itu bukan benci pendosa, tapi yang Allah benci adalah dosanya. Kemudian banyak-banyak bertobat, karena sesungguhnya kita hanya butuh satu langkah saja untuk kembali kepada Allah, yaitu dengan bertobat kepada Allah. Setelah itu kita mengistiqomahkan diri, memperbaiki diri kita untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya. Amin, amin. Dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Masya Allah. Terima kasih ya Ustadz. Syukran sudah hadir di tengah-tengah kita dalam program Tapari. Ya. Sehat selalu. Kita jumpa Masya di episode mendatang. Kalau begitu sekali lagi syukran Ustadz ya. Ya, syukur. Ya, itulah tadi ya tausiah yang dibawakan oleh Ustadz Basu Arfiansa atau biasa kita kenal sebagai Ustadz Dandi ya, Ustadz muda kita. Masya Allah. Semoga ini bisa memberikan ya banyak hikmah untuk pemirsa yang ada di rumah. Akhir kata seluruh kerabat kerjaan Net TV Sulawesi Selatan pamit undur diri. Saya Redias Izahril. Sampai jumpa dalam program Tapari episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ahli syurga.